Dalam budidaya maggot BSF, kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap pembudidaya itu masing-masing. Ada yang kesulitan dalam mencetak prepupa, ada yang kesulitan dalam mencetak telur BSF, dan ada juga yang kesulitan dalam mencetak maggot fresh. Jadi setiap kesulitan itu tetap ada, dan teman-teman harus bisa memecahkan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang teman-teman hadapi. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat bapak ibu semuanya, insya Allah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tentunya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana budidaya maggot dan integrasinya. Cuman kali ini berbeda buat bapak ibu semuanya. Saya ngambil videonya di malam hari. Kenapa kok malam-malam ngambil video? Yang pertama, buat bapak ibu semuanya, malam ini adalah malam yang mulia, malam nisfu Sa'ban. Terus apa kaitannya dengan pembudidaya maggot BSF dengan malam ini? Jelas, kaitannya sangat erat sekali. Jadi hari ini buat bapak ibu semuanya, di malam nisfu Sa'ban ini adalah malam revisi, di mana nasib kita 1 tahun ke depan akan direvisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab kita yang tertulis di Lauhul Mahfuz malam ini, jadi kita bermunajat kepada Allah. Mungkin kalau selama 1 tahun ini banyak kesusahan-kesusahan yang dihadapi dalam budidaya maggot BSF, terus dalam masalah ekonomi, terus dalam masalah rumah tangga, terus dalam masalah mendidik anak. Malam ini penentuannya. Jadi buat bapak ibu semuanya, gunakan malam ini. Tadi habis ba'da maghrib, gunakan untuk yasinan. Sudah lewat, oh saya nggak baca yasin, nanti setelah ba'da isya. Setelah ba'da isya banyak pekerjaan, nanti tengah malam. Jadi jangan dilewatkan buat bapak ibu semuanya. Oke, kita akan bahas lagi kembali ke bagaimana cetak prepupa. Dalam budidaya maggot BSF itu semuanya saling berkaitan. Dari mulai panen telur maggot BSF, terus cara menetaskannya, terus cara pemindahannya nanti ke biopon, terus nanti penanganannya dalam selama dia proses penetasan. Jadi hari ini buat bapak ibu semuanya, proses penetasan ini benar-benar mempengaruhi semuanya. Penetasan ini mempengaruhi semuanya, mempengaruhi masalah panen maggot fresh, dan juga mempengaruhi masalah bagaimana nanti bapak ibu semuanya panen prepupa. Karena terus terang hari ini banyak prepupa yang dipanen itu ukurannya masih belum sesuai dengan standarisasi yang hari ini diinginkan oleh para pembudidaya maggot BSF. Jadi ukurannya masih ukuran mini. Ini masih ukuran mini. Jadi ketika maggot yang akan dijadikan prepupa ukuran mini seperti ini, kita harus gemukkan dulu buat bapak ibu semuanya. Gemukkan dengan cara apa? Pemberian makan berbeda dengan maggot fresh. Maggot fresh bisa sembarangan lah, gampang pun, pakai sampah aja pun beres. Tapi ketika untuk budidaya lanjutan, ketika kita pengen panen prepupa, itu berbeda buat bapak ibu semuanya. Makanan yang diberikan harus benar-benar punya nutrisi tinggi. Karena ketika nutrisi yang diberikan kepada calon-calon prepupa, karena prepupa ini mempunyai 2 fase. Setelah mereka hitam, mereka akan jadi prepupa. Setelah jadi prepupa, mereka akan menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, mereka akan menjadi lalat dan bertelur. Fase mereka yang berlanjutan, maksudnya setelah fase mereka menjadi prepupa, lanjut menjadi pupa dan lalat, ada 2 fase selanjutnya yang harus mereka lalui. Maka hari ini buat bapak ibu semuanya harus benar-benar diperhatikan. Karena hari ini banyak yang di kandang BSF-nya tidak mendapatkan telur. Muncul banyak pertanyaan, Mas, kenapa di kandang BSF saya tidak muncul telurnya? Salah satu adalah prepupanya mini. Jadi ketika dia menjadi lalat, pada saat
mereka kawin, bertelur, ya jelas nggak akan mungkin lah hari ini buat bapak ibu semuanya secara normal atau diambil secara garis besar. Kalau hari ini ada wanita yang menjadi salah satu orang istri, kalau badannya kecil terus anaknya besar, itu kemungkinannya 1:1000. Rata-rata anaknya juga kecil. Kalau mamanya kecil, pinggulnya kecil, rata-rata anaknya juga kecil. Nah, jadi seperti itu. Tapi ketika mamanya pinggulnya besar, badannya besar, secara otomatis anaknya juga akan lahir besar. Begitu juga dengan hari ini prepupa. Ketika mereka bentuk dan size-nya gede-gede seperti ini, ketika mereka menjadi pupa dan menjadi lalat, maka secara otomatis buat teman-teman, lalatnya juga akan besar dan telurnya juga akan banyak. Jadi makanan apa mas yang kira-kira cocok untuk diberikan kepada calon-calon prepupa ini? Saya biasanya memberikan limbah restoran. Jadi limbah restoran yang tetap ada di farm kami, itu kami berikan kepada calon-calon prepupa. Dengan seperti itu mereka tumbuh kembang dengan baik. Insya Allah ketika menjalani fase selanjutnya, pada saat mereka berdiam diri, kayak beruang ya kan, berdiam diri untuk menjadi lalat, dari kepompong menjadi lalat, maka insya Allah mereka menjadi lalat yang insya Allah sempurna dan bertelur, telurnya insya Allah banyak. Ini bisa berguna, bermanfaat untuk saya sebagai data dan buat bapak ibu semuanya yang hari ini pengen melakukan budidaya. Dan hari ini buat teman-teman yang pengen budidaya Maggot BASF terintegrasi dunia peternakan, perikanan, dan pertanian, malam ini saya memberikan kemudahan. Salah satunya adalah buat teman-teman yang pengen ikut training secara online dan offline. Jadi trainingnya hybrid, secara online dan offline. Jadi ketika jarak memungkinkan, teman-teman bisa datang langsung ke farm saya. Yaitu untuk malam ini biaya pelatihannya cukup dengan Rp99.900. Dan hari ini yang budidaya belum tahu beri kelengkapannya di mana, kita menyediakannya. Kita ada jaring BASF dari berbagai ukuran dan kita juga menerima custom. Jadi teman-teman tinggal sesuai dengan ukurannya kita jahit di PT kita. Ataupun produk lain seperti prepupa. Alhamdulillah kita sudah memiliki pengalaman dengan pengiriman berbagai tempat dan provinsi di seluruh Indonesia. Insya Allah ini akan membuat teman-teman semuanya nyaman. Ataupun pengen pesen telur dengan kualitas terbaik dikirim dari tempat yang terdekat, tujuannya untuk memudahkan teman-teman dan memaksimalkan produk yang hari ini teman-teman beli. Dan hari ini PT kita juga menyediakan berbagai DOC dari mulai ayam KUB, ayam kampung, joper, layer, broiler. Ataupun hari ini teman-teman pengen pesen ayam-ayam yang lainnya, insya Allah kita juga bisa menyediakannya. Ataupun hari ini teman-teman pengen budidaya belum tahu caranya, kita juga menyediakan fasilitas belajar baik secara online ataupun secara langsung. Intinya di PT kita semua menyediakannya.